Pemirsa, setelah 25 jam, Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Kota Bekasi akhirnya berhasil memadamkan api yang membakar pabrik pakan ternak di kawasan Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat. Namun proses pendinginan hingga saat ini masih berlangsung. Api yang melalap pabrik di kawasan Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Namun proses pemadaman kini telah mencapai tahap pendinginan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Kota Bekasi akhirnya berhasil memadamkan api yang membakar pabrik pakan ternak di kawasan Pondok Ungu pada Sabtu pagi. Setelah proses pemadaman berlangsung lebih dari 25 jam, sebanyak 5 unit mobil damkar masih berada di area pabrik untuk proses pendinginan. Selain unit damkar, sejumlah petugas medis bersama ambulans juga disiagakan di lokasi kebakaran. Anggota tim rescue Disdamkarmat Kota Bekasi menyebut, penyisiran bersama Basarnas akan dilakukan untuk memastikan tidak adanya korban yang tertinggal di lokasi kebakaran. Ya, baik, kondisi sekarang di dalam itu sudah tahap pendinginan, Mbak. Tahap pendinginan dalam arti kita dari pergantian juga dari pemadaman, kan kemarin regu yang naik, sekarang pergantian dia pulang. Seperti tadi sudah ada 5 armada di dalam yang bersiap pendinginan kembali ketika ada api muncul. Ambulan juga siap siaga, takutnya juga dari tim kami yang siaga sekarang ini mungkin ada mengalami suatu situasi kondisi yang tidak kita inginkan, jadi kita selalu sinergi dengan dari pihak medis juga. Sebelumnya kebakaran melanda pabrik pakan ternak dan minyak goreng pada Jumat pagi. Insiden ini mengakibatkan 9 orang pegawai pabrik meninggal dunia dan 3 orang lainnya mengalami luka bakar. Tim Liputan BTV. 9 orang dinyatakan tewas pada insiden kebakaran ini, dan untuk melihat kondisi terkini di lokasi sudah ada rekan Teguh Adi Prasetyo dan juga juru kamera Yulisa Febiola yang siap melaporkan dari sana. Selamat sore Teguh, bagaimana saat ini kondisi terkini di tempat Anda melaporkan? Apakah api sudah sepenuhnya padam? Selamat sore Wilson dan saudara, hingga pukul 15.34 ini proses pemadaman memang sudah berhasil dilakukan. Kami juga mendapatkan informasi bahwa saat ini sudah masuk ke dalam tahap pendinginan, di mana tahap pendinginan ini juga sudah dilakukan 90%, sehingga memang hampir seluruh lokasi di pabrik ini sudah berhasil dipadamkan. Namun kami juga tadi mendapatkan informasi bahwa masih ada sisa-sisa puing-puing yang masih ada bara-bara apinya. Jadi ini juga pihak pemadam kebakaran harus memastikan, harus make sure lokasinya apakah memang benar-benar sudah padam dan sudah didinginkan seluruh penjuru di pabrik tersebut. Kemudian juga kami mendapatkan informasi bahwa memang dinas selain pemadam kebakaran, upaya pemadaman ini juga dilakukan oleh dinas-dinas lain. Salah satunya adalah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang juga turut bergotong royong dan turut memberikan 1 unit eskavator, di mana eskavator ini sangat berguna untuk mengangkat puing-puing dan juga hambatan-hambatan lain untuk yang sekiranya menghalangi jalur petugas pemadam kebakaran untuk menyisir area. Wilson, kami juga tadi sempat mewawancarai salah satu pihak dari pemadam kebakaran. Mungkin kita bisa saksikan statementnya secara langsung. Berikut videonya, Wilson. Baik, jadi saya ini adalah pelusan ya dari yang terus kemarin. Saat ini masih ada standby 5 unit pemadam kebakaran dan 3 unit rescue masih melakukan pendinginan dan penyisiran. Ya. Memang ada beberapa titik api yang masih muncul karena kendalanya banyak tumpukan material yang sudah terbakar yang susah diurai. Jadi titik apinya tidak kelihatan. Jadi sampai saat ini kurang lebih 90% baru pendinginan ya. Jadi belum seluruhnya. Baik.
memang setelah beberapa jam pemadam kebakaran ini berjibaku, sekitar 9 jam setelahnya mereka berhasil mengendalikan api, namun tidak langsung padam begitu saja, Wilson, karena kami juga mendapatkan informasi bahwa ada beberapa material ini yang membuat api itu cukup awet berada di tempat kejadian perkara. Salah satu materialnya adalah crude palm oil atau CPO atau juga minyak mentah sawit, ini yang membuat api bertahan cukup lama di tempat kejadian perkara. Memang CPO ini bukan bahan yang mudah terbakar dari riset yang saya lakukan, karena sifatnya flammabilitas, Wilson, dari informasi yang kami dapatkan, sehingga CPO ini yang membuat api bertahan cukup lama, dan insiden ini menewaskan sekitar 9 orang, di mana 3 orang lainnya berhasil selamat namun mengalami luka berat dan sudah dilakukan perawatan yang intensif. Wilson. Baik, terima kasih atas informasinya Teguh Adi Prasetyo dan juga juru kamera Yulisa Febiola langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali teman-teman. Pemirsa, sudah ada 9 keluarga korban yang membuat laporan ke polisi buntut peristiwa kebakaran pabrik di Bekasi, Jawa Barat. Tim dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati mengungkapkan bahwa kepolisian telah menerima laporan dari 9 keluarga. Laporan tersebut dilayangkan ke Posko Antemortem Disaster Victim Identification atau DVI di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Laporan dari keluarga korban akan menunjukkan data antemortem yang akan dicocokkan dengan sampel DNA atau postmortem milik jenazah. Polisi juga telah berhasil menemukan adanya sampel direct DNA melalui metode pemeriksaan yang bisa menjadi bahan identifikasi. Sebanyak 23 buah sampel DNA postmortem. Ini berhasil ditemukan oleh tim DVI Pusdokes Polri. Sampel tersebut dikumpulkan dari 11 kantong jenazah dan 1 buah wadah kotak yang berisi bagian tubuh. Polisi juga mengimbau bagi pihak yang dekat atau mengenal korban untuk memberikan informasi tambahan terkait korban. Data antemortem sangat penting bagi tim DVI dalam membantu proses identifikasi. Jumlah korban yang dilaporkan hilang oleh keluarganya sebanyak 9 orang. Dengan kondisi korban yang terbakar, kemudian kita ambil juga 12 sampel DNA pembanding antemortem dari 9 keluarga yang melaporkan. Bagi keluarga, kerabat, rekan korban yang masih ingin menambahkan informasi data orang hilang yang sudah diberikan sebelumnya oleh keluarga korban, dihimbau untuk melapor ke posko pos antemortem DVI di Rumah Sakit Polri. Untuk memantau bagaimana proses identifikasi korban kebakaran pabrik di Bekasi, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan rekan Medikantio Adi Kresna dan juga juru kamera Adi Suherman langsung dari RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat sore Medikantio, apakah sudah ada jenazah yang berhasil diidentifikasi? Ya, Wilson, jika berbicara mengenai proses identifikasi dari tim DVI di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, memang sampai saat ini belum ada keterangan resmi apakah memang sudah ada jenazah yang telah berhasil identifikasi dan dikembalikan kepada keluarga dari salah satu dari 9 korban kebakaran yang terjadi di salah satu pabrik di kawasan Bekasi kemarin, Wilson. Namun sampai saat ini memang berdasarkan keterangan dari Kabid DVI Biro Dokpol Pusdokes Polri, Kombes Pol Dr. Gigi Ahmad Fauzi memang dalam konferensi persnya tadi siang menyebut bahwa kegiatan identifikasi atau pencocokan data dari 23 sampel yang telah ditemukan, tepatnya dari 11 atau 12 diantaranya berasal dari korban maupun keluarga korban yang telah mendatangi posko DVI di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini memang masih terus dilakukan hingga sore ini. Kemudian pihak DVI dari Pusdokes Polri sendiri memang masih menunggu situasi terkini apakah nantinya memang dari petugas pemadam kebakaran yang melakukan pemadaman di lokasi masih akan mengirim atau akan ada kembali evakuasi korban maupun temuan potongan tubuh atau jenazah begitu yang ada di pabrik tempat lokasinya terjadi kebakaran. Hingga nantinya memang jika evakuasi dinyatakan telah sepenuhnya selesai dan tidak ada lagi potongan tubuh yang ditemukan di lokasi, maka proses identifikasi maupun pencocokkan sampel baik itu dari korban maupun keluarga akan dipercepat sehingga nantinya hasilnya akan segera diumumkan. Kemudian nanti setelah
dicocokkan begitu dan identifikasi selesai, maka jenazah atau potongan tubuh yang ditemukan akan dikembalikan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Memang sampai saat ini Wilson, kami belum melihat memang secara langsung ada perwakilan keluarga maupun setepatnya sejumlah perwakilan keluarga maupun petugas yang berada di RS Polri Kramat Jati ini untuk mengumumkan atau memberi informasi terbaru mengenai identifikasi jenazah korban kebakaran di Bekasi. Namun kami bisa memastikan bahwa sampai saat ini belum ada pengumuman mengenai jumlah korban yang dapat diidentifikasi oleh pihak Bidokes dari RS Polri. Wilson. Baik, jika saat ini tidak ada pihak keluarga yang berada di sana, tapi sebelumnya apakah juga pihak keluarga sudah memberikan data-data yang diperlukan oleh tim identifikasi supaya data-data ini bisa mendukung dan juga mempercepat proses identifikasi, Medikantio? Iya, memang sebelumnya Ahmad Fauzi sendiri sudah menerangkan bahwa terdapat 12 sampel pembanding yang diberikan dari keluarga korban, keluarga atau perwakilan keluarga dari 9 orang korban yang dinyatakan ditemukan meninggal dunia di dalam lokasi kebakaran. Memang setelah itu memang pihak kepolisian masih mendorong keluarga-keluarga lain atau mungkin jika ada kemungkinan dari perwakilan keluarga korban ataupun orang yang dinyatakan hilang dalam kebakaran tersebut untuk melaporkan anggota keluarganya yang hilang tersebut ke posko yang telah dibuka oleh tim DVI Pusdakes Polri di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari laporan itu kemudian nantinya pihak DVI Pusdakes RS Polri baru akan mengambil tindakan lebih lanjut apakah akan kemudian mengambil sampel pembanding dari keluarga yang melakukan laporan ataupun memang telah menentukan sebelumnya apakah keluarga sampel yang telah diambil tersebut cocok dengan sampel yang dari 11 sampel dari potongan tubuh yang sebelumnya dikirimkan baik itu dari kantong jenazah maupun kotak penyimpanan bagian tubuh yang ditemukan oleh pemadam kebakaran di lokasi hingga akhirnya diproses langsung dan diberikan kepada keluarga. Wilson, memang sampai saat ini langkah utama yang masih dilakukan oleh tim DVI Pusdokes dari RS Polri sendiri adalah menanti lebih dulu kemudian situasi di tempat kejadian apakah memang masih ada ditemukan sejumlah korban dan terus mendorong pihak keluarga untuk atau pihak masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya di dalam kejadian kebakaran tersebut untuk kemudian melapor ke RS Polri maupun pihak kepolisian untuk kemudian dapat mengambil data dan melakukan identifikasi dan berupaya secepat mungkin untuk melakukan identifikasi dan kemudian mengembalikan jenazah kepada pihak korban. Wilson. Baik, terima kasih atas laporannya Medikantio Adi Kresna dan juga juru kamera Ade Suherman. Selamat bertugas kembali teman-teman.